Untuk kita kembali melanjutkan pembahasan risalah atau tulisan tentang al-usul as-sittah, atau 6 kaidah pokok di dalam agama yang mulia ini. Dan kita sudah masuk pada pembahasan atau kaidah yang ke-5. Pembahasan terakhir itu kaidah yang ke-4. Dan sekarang kita masuk yang ke-5. Kita baca, berkata penulis rahimahullah ta'ala, al-aslul khamis, kaidah yang ke-5. Kata beliau, bayanullahi subhanahu li awliya'illah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqin wal fujjar. Kata beliau, itu penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang wali-wali Allah dan pembedaannya antara mereka, yaitu wali-wali Allah, dengan orang-orang yang menyerupai mereka, orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah dari kalangan musuh-musuh Allah dan orang-orang munafik dan orang-orang fujjar, orang-orang fasik, para pelaku maksiat. Jadi inti kaidahnya yaitu tentang hakikat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang hakikat siapa sebenarnya para wali Allah itu, dan perbedaannya dengan selain mereka atau orang-orang yang menyerupai mereka, itu wali-wali syaitan. Wali-wali syaitan itu inti kaidahnya. Tentang apa? Tentang wali-wali Allah. Siapa mereka? Kita baca dulu apa yang penulis sebutkan di sini. Kata beliau, wa yakfi fi hadha ayatun fi Ali Imran. Cukup pada masalah ini yang berkaitan dengan apa yang penulis sebutkan, yaitu tentang hakikat para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu ayat di dalam surat Ali Imran yang ayat yang ke-31. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata beliau, hiya qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Nanti akan dijelaskan. Wa ayatun fil Maidah, dan satu ayat di dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Maidah, itu ayat yang ke-54. Wa hiya qauluhu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatun 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata la'im. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kalian yang murtad, keluar dari agamanya, dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu mencintai Allah
Ya Allah itu mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu begitu lembut kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Namun mereka keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak takut tentang celaan orang-orang yang mencela. Kata beliau, wa ayatun fi Yunus, dan satu ayat di dalam surat Yunus, itu ayat yang ke-62 dan 63. Wa hiya qauluhu ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka harus bersedih. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman, itu para wali Allah adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini penulis rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang kaidah dalam mengetahui hakikat para wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Jadi penulis di sini beliau mengumpulkan 6 kaidah-kaidah pokok ini, semuanya berkaitan dengan perkara-perkara ya, itu yang banyak tersebar di zamannya. Yang pertama tentang kesyirikan, banyak tersebar kesyirikan di zamannya, sehingga beliau menyinggung itu yang pertama ya. Kemudian perpecahan, sehingga beliau menyinggung tentang masalah itu. Kemudian tentang bagaimana kaum muslimin banyak yang tidak taat kepada pemimpin-pemimpin mereka, banyak pemberontakan terjadi. Beliau jelaskan hal tersebut. Dan di sini beliau mau menjelaskan tentang keadaan yang banyak juga tersebar di masyarakat. Itu banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai para wali, dan juga kaum muslimin atau sebagian masyarakat itu justru mengagungkan orang-orang ini, orang-orang yang dianggap wali ini, orang-orang yang dianggap wali ini. Sehingga beliau perlu meluruskan siapa sebenarnya para wali Allah Subhanahu wa taala, siapa sebenarnya mereka, sehingga harus kita memahami siapa mereka, sifat-sifat mereka. Oleh karena itu beliau jelaskan di sini ya, penjelasan tentang wali-wali Allah dan juga perbedaan mereka dengan orang-orang yang menyerupai mereka. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu memiliki kitab khusus tentang masalah ini. Memiliki kitab khusus yaitu yang berjudul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya' Asy-Syaitan. Pembeda antara para wali Ar-Rahman, wali Allah, dan para wali syaitan. Jadi ada namanya apa? Wali Allah, ada wali syaitan. Ada namanya wali Allah, dan ada namanya apa? Wali syaitan. Ya, ini sekarang kita tahu, ternyata bukan hanya wali Allah yang ada wali apa? Wali syaitan juga. Ada wali syaitan. Jadi kita harus tahu yang mana wali Allah dan mana wali syaitan. Namun di sini yang kita perlu tahu apa? Wali Allah. Siapa wali Allah yang sebenarnya? Kapan kita paham kebalikannya, wali syaitan. Kapan dia tidak bersifat dengan sifat-sifat para wali Allah, maka dia wali syaitan. Ya, maka dia wali apa? Wali syaitan, sebagaimana nanti di sini penulis akan sebutkan. Penulis di sini membawakan 3 ayat. Membawakan apa? 3 ayat yang menyebutkan siapa sebenarnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat mereka yang sebenarnya. Ayat yang pertama di sini beliau membawakan ayat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan orang-orang yang mengaku wali, itu mereka akan mengaku bahwa mereka mencintai Allah, dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka yang dinamakan dengan karamah. Artinya apa? Itu bukti kalau Allah mencintai mereka. Bukti juga mereka mencintai siapa? Mencintai Allah. Maka perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan kepada manusia, siapa sebenarnya orang yang mencintai Allah? Karena setiap orang bisa mengatakan saya mencintai si fulan. Kullu yad'in waslan bilaila. Ya. Wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku memiliki hubungan dengan Laila, kan tetapi Laila tidak pernah mengakui hubungan dengan mereka. Setiap orang mengakui saya mencintai Allah, tapi belum tentu Allah mencintai mencintai dia. Setiap orang mengaku dia mencintai Nabi, belum tentu Nabi mencintainya. Demikian. Dan di sini perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, apa buktinya? Fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Itu buktinya. Ya, tidak ada bukti yang lain. Ikuti Nabi SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ya, Allah akan mencintai kalian. Bahkan tidak cukup di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Perhatikan ayat yang mulia ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, kata beliau, ayat yang mulia ini itu adalah ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah ayat apa? Ayat ujian, ayatul imtihan, ayat ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Diuji dengan ayat ini, dibuktikan mana cintamu, mana cintamu. Kalau benar engkau mencintai Allah, maka apa buktinya? Mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kapan tidak, maka cintamu apa? Dusta, cintamu palsu. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan ayat yang mulia ini, kata beliau, ayat ini adalah hakim, adalah hakim bagi setiap orang yang dia mengaku cinta kepada Allah, namun dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, tidak mengikuti syariatnya, maka sungguh orang yang seperti ini itu pengakuannya adalah dusta. Pengakuannya apa? Adalah dusta. Sampai dia mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam setiap keadaannya, ucapannya, dan amalannya. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi jelas di sini bahwasanya bukti seorang dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Seorang mengikuti Nabi SAW. Mencintai Allah dan Rasulnya itu harus mengikuti Nabi SAW. Seorang tidak dikatakan dia mencintai Allah dan Rasulnya dengan cinta yang sesungguhnya sampai dia mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Demikian. Perhatikan orang-orang yang mengaku wali. Mereka mengatakan kami ini mencintai Allah dan Allah pun mencintai kami. Buktinya kami bisa begini, bisa begini. Daun bisa jadi uang. Kami bisa terbang ke udara. Orang mengaku wali banyak yang seperti ini. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda utama
orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Artinya kapan seorang dia tidak memiliki sifat tersebut, maka dia tidak dikatakan orang yang mencintai Allah, dan otomatis dia bukan wali Allah. Otomatis dia bukan wali Allah. Itu penjelasan. Jadi jelas ayat yang mulia ini. Itu sifat yang pertama. Sifat yang pertama bagi wali-wali Allah yang disebutkan di dalam ayat ini, yang dinukil oleh penulis rahimahullah ta'ala, yaitu mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini dibuktikan dengan apa? Pengikutan mereka kepada petunjuk Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Itu sifat yang pertama, pengikutan mereka kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian ayat yang kedua, kata beliau, menyebutkan ayat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54, yaitu ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian keluar dari agamanya, agama Islam, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Ya. Allah datangkan suatu kaum yang Allah mencintainya, dan mereka pun mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikan sifat-sifat mereka, sifat-sifat kaum tersebut. Yang pertama Allah katakan di sini, adillatin 'alal mu'minin. Mereka berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Mereka keras terhadap orang-orang kafir. Keras terhadap orang-orang kafir. Jelas, ini sifat mereka. Sifat mereka. Para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tegas, kuat berpegang dengan kebenaran. Terhadap orang-orang beriman, mereka begitu lembut sesuai dengan syariat, ya. Sesuai dengan tuntunan syariat. Keras terhadap orang-orang kafir, keras sesuai tuntunan syariat juga. Keras sesuai tuntunan syariat. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang semangat berjihad. Ya. Ini di antara sifat-sifat para wali Allah. Oleh karena itu para sahabat Nabi adalah orang-orang yang terdepan di dalam apa? Berjihad di jalan Allah. Sebagian orang yang mengaku wali justru mereka yang tidak mau berjihad. Ya. Ini dibuktikan orang yang dikatakan wali dan seterusnya, oh mereka kami tidak wajib lagi berjihad, tinggal saja di rumah, duduk di rumah, tidak perlu lagi berjihad karena mereka takut, ya, takut mati. Itu orang-orang yang tidak paham. Padahal sifat-sifat mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya, mereka apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna lawmata. Itu ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, ini tegas. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang para wali Allah. Para wali Allah. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka juga adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Setiap orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa adalah apa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jelaskan langsung di dalam Al-Qur'an. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala.
Jadi siapa saja ketika seorang dia benar-benar beriman kepada Allah, dia bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka mereka adalah para wali Allah. Ya. Sejauh mana mereka mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka semakin tinggi apa? Tingkat wali mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tingkat wilayah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin rendah, rendah juga. Jadi bertingkat-tingkat. Itu yang dimaksud dengan wali Allah. Itu yang dimaksud dengan wali Allah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, itu wali Allah. Ya. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi simpel saja, simpel tentang wali itu apa? Orang yang beriman dan bertakwa. Itu para wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Orang yang selalu taat kepada Allah, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, semangat di dalam mengamalkannya, menyebarkannya. Mereka para wali Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa kata penulis di sini. Kata beliau, "Tsumma sara al-amru 'inda akthara man yad'i al-'ilm wa annahu min hudatil khalq wa hufadhis syar' ila anna awliya Allah la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa ar-rasul wa tabi'ahum falaysa minhum wa man tabi'ahum falaysa minhum." Kata beliau, kemudian perkara ini tentang hakikat para wali itu menjadi atau di sisi kebanyakan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu dan bahwasanya mereka adalah para pemberi petunjuk kepada manusia, penjaga syariat. Hal ini telah menjadi menurut mereka bahwasanya para wali Allah itu adalah orang-orang yang harus meninggalkan ittiba kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Adapun orang yang mengikuti para rasul, mengikuti petunjuk para rasul, maka ini mereka bukan para wali. Ya. Jadi ini anggapan yang muncul, anggapan yang muncul, ya, dan disebarkan oleh mereka, orang-orang yang mengaku wali ini, orang-orang yang mengaku memiliki ilmu. Ya. Mereka sampaikan kepada masyarakat, orang kalau masih memiliki, masih mengikuti Nabi SAW, masih mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu tingkatannya masih syariat, masih rendah di bawah orang-orang umum, ya, orang-orang umum. Demikian. Jadi kalau masih mengikuti, sudah. Tingkatan yang paling tinggi yaitu ketika seorang sudah tidak mengikuti Nabi lagi. Itu tingkatan paling tinggi. Ya. Tidak wajib lagi mengikuti Nabi SAW, karena kita sama-sama manusia. Nabi manusia, kita juga manusia. Kita bisa mencapai tingkat seperti Nabi, bahkan lebih. Itu tingkat wali. Para mereka mengatakan tingkat wali lebih tinggi daripada apa? Tingkat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul masih apa? Masih sholat, masih puasa dan seterusnya. Mereka sudah selesai, tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Ini syaitan. Ya. Mereka ini yang namanya wali syaitan. Wali apa namanya? Wali syaitan. Kata beliau, wala budda min tarkil jihad. Faman jahada falaysa minhum. Wala budda min tarkil iman wa taqwa. Faman taqayyala bil iman wa taqwa falaysa minhum. Ya Rabbana inna nas'aluk al-'afw wal 'afiyah innaka sami'ud du'a. Kata beliau, dan para wali itu menurut mereka itu harus meninggalkan jihad. Barang siapa masih berjihad, maka dia bukan wali. Malah harus meninggalkan iman dan takwa. Barang siapa yang masih beriman dan bertakwa, dia bukan wali. Itu menurut mereka. Ya. Oleh karena itu mereka, ketika mereka melihat orang-orang yang masih rajin sholat, masih dan terus, mereka katakan itu masih di bawah itu. Tidak apa-apanya. Kamu masih anak-anak kemarin. Garamnya masih kurang. Ya. Sebagian mereka demikian. Kalian ini garamnya masih kurang. Kita katakan kalian garamnya itu garam tidak beriodium ya.
Ya, kalau mereka katakan demikian, kita katakan juga garam kalian itu garam apa? Garam biasa, kita garam Himalaya. Yang lebih apa? Lebih bagus. Ini orang-orang yang tidak benar dalam beragama. Orang-orang yang tidak benar dalam beragama. Kekufuran. Ini kekufuran. Ini kekufuran. Mereka menjadikan agama itu ketika seorang apa? Sudah meninggalkan syariat yang mulia ini. Sudah tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itulah syariat. Katanya mereka rendah. Harus sudah sampai hakikat dan ma'rifat. Sehingga mereka sudah tidak salat, tidak puasa. Ya. Sampai mereka sampai gila. Gila pun dianggap wali. Nah, wali apa namanya? Istilahnya? Majdhub. Wali majdhub mereka bilang. Ada orang gila atau Habib fulan misalnya, dikatakan dia gila di jalan-jalan pegang-pegang tali. Mereka bilang jangan diganggu itu. Kenapa? Habib itu, apa namanya, wali itu, wali majdhub, sudah sampai tingkat yang luar biasa. Ini orang gila, bayangkan orang gila dianggap apa? Wali. Padahal namanya orang gila sudah tidak ada keimanan dan ketakwaan karena dia gila. Dia tidak lagi ada taklif baginya. Tidak wajib baginya. Memang orang gila sudah tidak wajib baginya apa? Salat. Tidak wajib lagi puasa. Ini yang lebih gila apa? Orang yang masih apa? Masih waras, tidak mau salat dan puasa, lebih gila lagi seperti ini. Kalau orang gila jelas ya. Memang dia gila, tidak wajib lagi puasa, tidak wajib lagi kewajiban karena memang jelas dia gila. Ini orang yang masih mengaku waras. Namun dia sudah tidak mau salat lagi karena katanya sudah tingkat luar biasa, tingkat ma'rifat dan hakikat. Ya, hati-hati, banyak pemahaman seperti ini. Orang-orang tua kadang masih ada yang seperti ini. Ya, pemahamannya di masyarakat. Ya, bahkan sebagian dari kita pernah belajar ilmu-ilmu begitu, dia tidak pernah dapat hakikatnya. Ujung-ujungnya gila. Nah, ini membuat orang-orang tua kita larang belajar apa? Belajar agama. Orang-orang tua kita kalau sudah mulai anaknya belajar agama, mereka kita hati-hati nanti mau gila. Padahal orang belajar agama supaya Masya Allah beribadah kepada Allah dengan benar. Tapi orang-orang tua kita hati-hati, nanti mau gila. Padahal orang kalau belajar agama pasti waras dengan sewaras-warasnya. Ya, tidak ada orang paling waras di dunia kalau melebihi orang yang paling pintar agama. Dia orang paling waras. Ya, itu orang paling waras. Namun perhatikan, lihat syaitan menggambarkan sesuatu yang seharusnya itu kebenaran, itu yang seharusnya kita pegang, dikatakan itu seperti perkara yang harus kita jauhi. Hati-hati, bayangkan orang tua kita mengatakan kalau kita sudah mau belajar saja, baru mulai belajar ngaji saja, sudah dikatakan hati-hati. Baru mau belajar ngaji, apalagi kalau sudah bisa bahasa Arab sedikit ya, kaifa haluk, assalamualaikum, min aina ant, baru seperti itu saja, hati-hati. Ini baru dikatakan hati-hati mau gila, belum lagi bilang teroris dan seterusnya. Terlalu banyak opini-opini di masyarakat yang tidak berdasar seperti ini. Jadi harus diluruskan ya, harus diluruskan. Dan anehnya masyarakat kita, mereka cuma seperti apa istilahnya, katak di dalam apa, tempurung ya, tidak mau terbuka. Begitu saja, yang penting sudah mereka tidak. Kalau mereka terbuka, Masya Allah, belajar agama Islam ya, begitu luas, enak, tenang. Cuman karena mereka tidak mau belajar, tidak mau mengenal agama Islam ini. Yang penting sudah, kami sudah, nenek moyang kita sudah begitu katanya ya, tidak benar. Jadi itu kata di sini penulis beliau itu mau memperingatkan kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa, siapapun dia. Otomatis kalau begitu mereka tidak mungkin mengatakan saya wali. Nah, tidak seperti orang-orang yang mereka mengaku-ngaku saya ini wali, saya ini sudah tingkat wali. Kenapa? Oh, saya sudah bisa begini ya, saya sudah bisa begini-begini. Awal-awalnya katanya masih dikir-dikir, masih ada wirid-wiridnya. Lama-lama kelamaan sudah hilang wirid-wiridnya karena sudah syaitan yang masuk ya, sudah syaitan yang masuk meninggalkan agama. Jadi syaitan itu mengajak orang agar supaya keluar dari agama yang mulia ini dengan cara seperti itu.
dihiasi bahwasanya itu agama, padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan agama. Kekufuran. Seorang dia meninggalkan keimanan, dia meninggalkan ketakwaan, dia tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, dia meninggalkan salat. Semua ini kekufuran. Namun itu digambarkan kalau itu adalah apa? Islam. Digambarkan itulah Islam yang sebenarnya. Apalagi kalau yang seperti ini, di masyarakat yang seperti ini, itu kadang ditambah-tambah lagi, ya? Ditambah-tambah banyak sekali tahayulnya, khurafatnya, segala macam cerita-cerita. Apalagi sudah satu kali terbukti, sudah bahaya itu. Kalau sudah satu kali terbukti, sudah segala macam biar tidak pernah mereka lihat, mereka apa? Ceritakan. Mereka menghayal saja kerjanya. Oh, guru saya itu begini, dia itu pernah begini. Pokoknya cerita terus sampai apa? Sampai habis waktu, sampai maghrib, sampai mulai dari kalau malam sampai subuh. Cerita yang apa? Hanya khayalan saja. Sudah pernah duduk dengan orang-orang seperti mereka? Dari malam sampai subuh, khayalan. Tidak pernah ada yang betul ceritanya. Tidak pernah ada yang betul. Khayalan mereka cerita. Nanti kamu begini, nanti akan bisa begini, bisa terbang, bisa sholat langsung di apa? Masjidil Haram, sekalipun kamu sedang duduk. Bayangkan sedang duduk, katanya salat Jumat di mana? Di Masjidil Haram. Padahal dia duduk di kamarnya. Bayangkan. Ini tingkat para wali. Kami tidak mau lagi salat di sini. Kenapa? Kami langsung di Masjidil Haram. Luar biasa. Jadi yang seperti ini apa? Kalau mereka sudah sampaikan seperti ini, orang yang bodoh tidak paham agama, iya ya, saya juga mau. Siapa yang tidak mau salat di Masjidil Haram ya? Hanya duduk-duduk di rumah sudah bisa sampai di mana? Masjidil Haram. Ini banyak yang tersebar di masyarakat. Ada diceritakan dulu teman kita di Makassar sana, saya lupa namanya. Dia pernah belajar seperti ini. Belajar seperti ini. Ilmu-ilmu yang seperti ini. Diajarkan bahwasanya baca ada amalan-amalan khusus, ya. Kalau mau supaya bisa apa? Nanti bisa sampai di Masjidil Haram. Jadi teman ini karena ketika itu dia tidak terlalu yakin, dia belum terkatakan dia belum terlalu paham sunnah, cuman dia yang seperti itu sudah kurang yakin. Cuman dia tidak saya tes, dia bilang katanya baca ini dan seterusnya ada amalan-amalan khususnya. Dia amalkan sama-sama. Tapi sementara dia amalkan, katanya dia sudah ini amalkan, tapi sementara dia dalam pengamalan sudah seperti macam terbang seperti itu, ya. Dia baca surat ayat Al-Kursi, baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi. Tiba-tiba dia di mana dia lihat sudah ada di atas pohon. Bukan lagi di Masjidil Haram, di atas pohon. Karena jin yang bawa dia kasih pindah. Di sebenarnya di mana? Di atas pohon. Itu teman yang cerita. Kisahnya ketika dia pernah belajar yang seperti itu. Jadi mereka gambarkan kadang hal-hal yang hutan-hutan, mereka gambarkan, oh ini Masjidil Haram, datang di situ, sholat di situ. Ini tidak benar yang seperti ini. Ini semua adalah keyakinan batil. Syaitan yang mainkan semuanya. Ya, seorang kalau dia mau haji, mau sholat di sana, dia pergi berhaji sana. Ya, daftar. Sekarang harus pakai daftar ya. Kalau dulu tidak daftar, sekarang harus daftar dulu. Ya. Demikian, bukan langsung di kamarnya tiba-tiba sudah terbang, sudah hilang sampai di Masjidil Haram. Semuanya ini adalah keyakinan batil dengan dagangan yang namanya apa? Apa dagangannya? Wali. Dagangannya wali, itu satu kata kunci. Wali. Itu dagangannya. Supaya laris. Supaya apa? Laris di tengah masyarakat. Karena kalau mereka katakan syaitan, orang semua lari. Kalau dikatakan syaitan, lari semua ya. Siapapun dia kalau dikatakan syaitan, lari. Tapi kalau dikatakan wali, wali, Masya Allah. Ini kata di dalam Al-Quran, dalam sunnah. Wali. Mereka apa? Dengar ya. Kalau dikatakan syaitan, dikatakan dukun, orang-orang masih khawatir, oh dukun ini. Masih tidak terlalu percaya. Sebagian masyarakat masih tidak percaya dengan dukun. Tapi kalau kata yang dipilih-pilih adalah bagus, wali, Masya Allah. Ya, sudah mereka percaya yang seperti itu, sekalipun itu bertentangan dengan syariat. Ya, Wallahul musta'an. Jadi hati-hati, kita peringatkan saudara-saudara kita, peringatkan keluarga kita,
Kalau masih ada yang terpengaruh dan pemahaman-pemahaman seperti itu, disampaikan dengan cara yang baik. Kalau seperti itu tidak ada dasarnya di dalam agama kita yang mulia ini. Itu adalah ajaran-ajaran syaitan. Ajaran syaitan bukan ajaran Islam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik. Kita baca dulu, ada beberapa pertanyaan yang sudah disebutkan di sini, ada 5. Tidak usah ditambah ya. Karena sebentar mau singgah lagi kajian di Tangkiang. Apakah ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, begitu pula dari rakaat ketiga ke rakaat keempat, disunahkan duduk istirahat? Maksud anak, apakah ada jedahnya? Naam. Jadi duduk istirahat. Ini telah datang sebagian hadis yang menunjukkan hal tersebut. Hadis Abu Humaid dan juga selainnya. Ya. Disebutkan di situ bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu istawa qa'idan. Beliau itu duduk sejenak ketika beliau bangkit dari sujud yang tidak ada duduknya. Maksudnya sujud yang apa? Tidak ada tasyahudnya. Langsung beliau duduk dulu sedikit, kemudian setelah itu baru beliau berdiri. Jadi hal tersebut adalah perkara yang disunnahkan. Nanti insya Allah akan lebih lanjut lagi, nanti dibahas nanti di tata cara salat. Jadi itu hal yang disunnahkan. Seorang dia duduk sejenak. Begitu juga kalau seorang dia langsung bangkit tidak mengapa ya. Seorang langsung bangkit tidak mengapa. Mohon nasihatnya untuk sebagian kami yang sudah banyak lalai, habis waktu untuk HP, bermain game dan permainan lainnya yang melalaikan. Bantu kami untuk melawan kefuturan ini. Naam. Seorang apalagi dia sudah mulai belajar agama, sudah mulai ngaji, maka hendaklah dia bersemangat pada perkara-perkara yang baik dan perkara yang bermanfaat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian terhadap perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Dan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada seseorang itu ada 2 perkara. Itu ilmu dan amal. Ilmu itu perkara pokok agar supaya seorang bisa mendapatkan manfaat di dunia apalagi di akhirat. Seorang belajar memahami ilmu agama ini. Kemudian yang kedua apa? Dia amalkan ilmu tersebut. Kapan dia sudah mengetahui ilmunya begini, maka dia bersemangat untuk apa? Mengamalkannya. Kapan seorang dia bersemangat pada 2 perkara tersebut, ilmu dan amal, maka dia akan disibukkan dengan apa? Perkara-perkara baik. Ya. Dia tidak justru disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat atau bahkan justru membuat dia lalai dari agama yang mulia ini, lalai dari ketaatan kepada Allah. Dan seorang itu harus dia memiliki sifat al-muraqabah. Sifat apa? Al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Jangan cuma di masjid bersama teman-temannya. Namun apa? Dimanapun seorang itu berada, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masjid, ketika di sawahnya, ketika di rumahnya, di kantornya, tempat kerjanya, di pasar, semuanya dia harus merasa diawasi. Allah melihatnya. Allah mendengar apa yang dia katakan, melihat gerak-geriknya, sehingga tidaklah muncul darinya ketika dia paham, dia kuatkan di dalam hatinya kalau Allah selalu melihatnya, maka apa? Tidaklah muncul darinya kecuali perkara-perkara kebaikan. Kenapa? Karena dia tahu Allah melihatnya. Ya. Dia tahu Allah melihatnya, dia yakini Allah melihatnya. Ya. Selalu mengawasinya.
Kapan tidak, maka seorang dia biasa saja. Dia kemana-mana biasa saja. Seakan-akan tidak ada yang melihatnya. Apalagi kalau dia berkesendirian. Maka seorang harus dia tanamkan di dalam dirinya. Allah selalu melihatnya dimanapun dia berada. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat al-muraqabah. Jadi ditanamkan baik-baik di dalam hati agar supaya kita tidak selalu melalaikan waktu kita. Kapan seorang dia sudah mulai melalaikan waktu, dia tahu Allah melihatnya. Sekarang saya melakukan apa? Bermanfaat atau tidak? Ketika dia paham, dia yakini, maka segera dia tinggalkan, dia berpindah kepada hal yang bermanfaat. Bukan justru sampai berjam-jam dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau bahkan bisa melalaikannya dari perkara-perkara yang wajib, atau bisa menjerumuskan dia kepada perkara yang haram. Harus ditanamkan sifat al-muraqabah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai berwudu dan tiba-tiba anak mau buang air kecil. Apakah wudu si ibu batal karena sudah mencebokkan? Nah, sudah berwudu, ibu atau bapak, kemudian anaknya buang air dan dia mau membersihkan anaknya tersebut. Di sini tidak membatalkan wudunya. Si ibu atau bapak tidak membatalkan wudunya. Jadi najis itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Najis tidak membatalkan wudu, cuma wajib dibersihkan. Tapi wudunya tidak apa? Tidak batal. Wudunya tidak menghilangkan apa? Najis. Tidak perlu berwudu karena najis bukan pembatal wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum wanita yang keluar rumah untuk bekerja, mencari nafkah, tidak ditemani mahram ya, atau tidak ada mahramnya? Nah, seorang wanita yang bekerja di luar rumah, pertama, jika itu jarak safar di sini ke Luwuk misalnya, ya, jelas seperti ini dia harus ditemani mahram menuju tempat kerjanya. Adapun jika tempat kerjanya itu misalnya hanya di tempatnya misalnya di sini di Toili, masih dekat rumahnya, tidak jauh, maka di sini ya, itu tidak perlu pakai mahram. Tidak perlu pakai mahram, cuman ya, tempat kerjanya itu harus dia lihat bagaimana. Tempat kerjanya seorang wanita. Tempat kerjanya seorang wanita di situ. Tidak boleh dia bekerja di situ yang banyak ikhtilat dengan teman-temannya yang laki-laki. Begitu juga tidak boleh dia bekerja di situ yang justru bisa membuat dia membuka auratnya. Tidak boleh. Hal yang seperti ini terlarang. Tidak boleh dia bekerja. Kapan seorang wanita dia bekerja demikian, maka ini membuat dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita ya, sekalipun dia boleh saja bekerja di luar rumah, yang penting sudah diizinkan oleh orang tuanya, itu juga suaminya. Namun pekerjaannya tersebut adalah pekerjaan yang memang itu adalah wanita bisa di situ. Kemudian bukan tempat yang banyak ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan di situ. Ya. Pegawai-pegawainya sangat banyak laki-laki juga campur baur di situ, duduk-duduk bareng di situ, ya. Laki-laki dan perempuan duduk-duduk bareng, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Yang seperti ini itu tidak boleh seorang wanita bekerja di situ. Ya, hendaklah dia cari tempat bekerja tinggal di rumahnya, itu lebih bagus. Seorang wanita tidak dituntut supaya dia menjadi orang yang memiliki banyak harta. Nah, dituntut bagaimana supaya dia berbakti kepada orang tuanya kalau belum dia menikah, dan berbakti kepada siapa? Suaminya kalau dia sudah menikah, selesai. Ya. Selesai. Itu wanita. Jadi tidak dituntut agar supaya dia bekerja. Perhatikan wanita-wanita sebelum Islam, mereka menjadi budak-budak. Ya. Menjadi ya budak-budak said atau apa jual-jual yang bisa dijual di tempat rumahnya situ. Itu lebih bagus daripada dia harus keluar ke sana kemari, pulang pergi, campur baur di situ dengan laki-laki, ngobrol-ngobrol, duduk-duduk bersama setiap hari. Ini adalah hal yang terlarang di dalam agama. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Insyaallah kita lanjutkan lagi rekaman selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah ada beberapa hidangan yang disediakan yang insyaallah yang memberikan atau berbagi dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para jamaah perlu diketahui